Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Septiani, tutor materi Bahasa Indonesia dari PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengungkapkan pendapat tentang cerita daerah. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana tata cara mengungkapkan pendapat terhadap cerita daerah yang sudah kita ketahui atau yang sudah kita baca. Apa itu pendapat pribadi? Nah, pendapat pribadi adalah ungkapan suatu pikiran atau perasaan kita tentang sesuatu. Nah, biasanya saat kita membaca cerita, kita bisa memiliki pendapat tentang tokoh, alur cerita, pesan yang disampaikannya, dan lain-lainnya. Jadi di sini pendapat pribadi itu adalah ungkapan tentang isi dari pikiran kita atau perasaan kita terhadap suatu cerita yang sudah kita baca, mau itu dari tokoh, alur cerita, pesan yang tersirat dari cerita tersebut atau yang lainnya. Itu adalah pengertian dari pendapat pribadi. Mengapa kita harus menyampaikan pendapat? Nah, di sini ada beberapa aspek yang mengharuskan kita menyampaikan pendapat. Di sini, dengan menyampaikan pendapat, kita bisa melatih kemampuan berpikir kritis kita. Kemudian, selain itu, kita juga bisa meningkatkan pemahaman terhadap cerita. Jadi, kita bisa meningkatkan pemahaman lebih dalam terhadap cerita yang sudah kita baca atau kita simak. Dan sisi lain juga kita bisa menghargai perbedaan pendapat. Dengan berpendapat, kita bisa juga mendengarkan pendapat dari orang lain tentang cerita yang sudah kita baca dan telah kita simak. Nah, dengan berpendapat kita bisa mendengarkan pendapat lain sehingga kita tahu pendapat kita seperti apa dan pendapat orang lain seperti apa. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, kita bisa memahami cerita itu lebih dalam. Kemudian kita juga bisa mengasah berpikir kita supaya bisa lebih berpikir kritis terhadap cerita yang sudah kita baca atau kita simak. Unsur-unsur yang bisa kita nilai diantaranya seperti tokoh, alur cerita, kemudian pesan, dan juga latar. Nah, di sini yang pertama tokoh, kita bisa menilai tokoh itu seperti siapa saja sih tokohnya dalam cerita tersebut, kemudian bagaimana wataknya, watak setiap tokohnya bagaimana. Nah, itu bisa kita nilai dengan mengungkapkan pendapat mengenai tokoh. Kemudian yang kedua, alur cerita. Nah, bagaimana jalannya cerita itu? Apakah maju, apakah mundur, apakah maju mundur? Kemudian ada masalah apa yang terjadi pada cerita tersebut. Nah, berarti di sini kita harus memperhatikan juga konflik yang terjadi pada cerita yang kita baca atau yang kita simak. Kemudian yang ketiga adalah latar. Nah, di sini kita harus mencermati di mana dan kapan terjadinya cerita tersebut. Seperti suasananya juga. Nah, itu latar suasana, latar tempat, latar waktu. Nah, itu yang harus kita perhatikan seperti cerita itu terjadi di daerah mana, kemudian waktunya itu kapan, dan suasananya itu seperti apa, apakah bahagia, sedih, atau mencengkramkan. Kemudian yang terakhir adalah pesan moral. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Apakah ada manfaatnya untuk kita? Apakah ada pesan yang tersiratnya dari cerita yang sudah kita simak atau sudah kita baca? Nah, itu adalah unsur-unsur yang bisa kita nilai: tokoh, alur cerita, latar, dan pesan moral. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang kalimat dalam menyampaikan pendapat terhadap cerita daerah. Nah, yang pertama, menurutku tokoh utama dalam cerita ini sangat pemberani. Nah, berarti bisa kita tebak ya bahwa dia telah menyimak atau membaca cerita tentang yang berbau pahlawan, yang berhubungan dengan pahlawan, karena biasanya pahlawan itu diceritakan dengan keberaniannya, kegigihannya. Nah, itu seperti itu contoh mengungkapkan pendapat tentang dongeng yang berbau dengan pahlawan. Kemudian yang kedua, di sini ada
Aku suka alur cerita yang penuh kejutan. Nah, di sini kita tidak bisa tebak ya, dia sudah membaca cerita seperti apa karena di setiap alurnya itu penuh dengan kejutan sehingga si pembaca juga tidak bisa menebak akhir dari cerita tersebut itu seperti apa. Nah, itu adalah contoh cerita yang bisa kita contoh ya dalam ketika kita membuat cerita. Nah, itu bisa kita contoh seperti itu ceritanya karena di sini pembaca menjadi penasaran tentang alur ceritanya. Kemudian yang ketiga adalah latar cerita di sini pendapatnya latar cerita yang indah membuatku ingin berkunjung ke tempat itu. Nah, berarti di sini dia sudah uh, menyimak atau membaca tentang cerita daerah yang berhubungan dengan tempat-tempat yang indah, mau itu pegunungan, mau itu eh, lautan. Nah, itu di sana eh, ceritanya pasti menceritakan tentang alam yang begitu indahnya sehingga membuat pembaca itu ingin berkunjung ke tempatnya. Kemudian yang keempat di sini adalah contohnya ia berpendapat tentang pesan moral. Nah, pesan moral dari cerita ini sangat berharga. Nah, berarti dia sangat tersentuh dengan pesan moral yang ada pada cerita tersebut. Nah, itu adalah 4 contoh menyampaikan pendapat mengenai tokoh, alur, latar, dan pesan moral. Itu adalah beberapa contoh mengungkapkan pendapat. Yang lainnya bisa seperti apa itu bisa dibawakan dengan gaya bahasa masing-masing. Nah, selanjutnya cara menyampaikan pendapat. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama, berbicara dengan jelas dan sopan. Kedua, mendengarkan pendapat teman dengan baik. Yang ketiga adalah memberikan alasan yang kuat untuk mendukung pendapat kita. Itu adalah tata cara dalam menyampaikan pendapat. Di antaranya seperti itu. Tentunya kita harus berbicara dengan jelas dan sopan, dan kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain supaya kita bisa lebih berpikir kritis terhadap cerita tersebut. Kemudian kita juga harus memberikan alasan yang kuat supaya pendapat kita mendapatkan dukungan, alasan, dan bukti yang kuat. Mungkin itu adalah tata cara untuk menyampaikan pendapat. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang menyampaikan pendapat tentang cerita daerah. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Kemudian jangan lupa kerjakan penilaiannya. See you, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.